melalui di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah siang hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Siang hari ini kita akan mendengarkan yang akan bicara seperti apa saja.
Apa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, untuk kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau yang setia, tak pernah tinggalkanmu Bapa. Ku memuji-Mu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Ku datang padamu Bapa, menyembah Kau Allah Yesus, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini Bapak. Terima kasih atas siang yang cerah ini Yesus. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bertemu dengan saudara seiman. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kesehatan yang luar biasa. Engkau selalu melindungi kita dari mara bahaya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang malas. Engkau rindukan hatinya Tuhan untuk hadir dan beribadah di tempat ini Bapak. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Kurang semangat. Shalom saudara. Shalom. Ini orangnya tuh banyak ya. Coba ya, kalahin suaraku kalau nggak pakai mic. Kita akan pujikan kasih Allah. Pakai gerakan ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sang Raja. Kita ulangi dari awal ya. Yang nggak nyanyi, yang nggak ngeluarin suaranya, tak deketin satu-satu nanti. Oke? Nyanyi yuk, keluarin suaranya. Kita masih muda, yuk bisa. Ayo kakak. Semangat. Gerakannya, ayo pakai gerakan. Kasih Allah tak berkesudahan. Suaranya mana? Selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah,
berkesudahan, selalu setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Loh. Masih semangat? Loh, kok Cak Sylvia aja? Masih semangat? Yuk kita lanjut. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menentang di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau
Silakan duduk saudara. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bersaksi atau menceritakan kisah cinta dari Tuhan. Oh, yang ulang tahun. Siapa aja kok Andre? Ayo 3 orang yang merasa ulang tahun. Panggil teman-temannya. Kak Freddy sama Kak yang kecil dulu. Yang kecil kamu, Feb. Yang kecil Feby. Puji Tuhan, tanggal 14 kemarin Tuhan tambah umurnya 1, jadi 18, kayak nggak kerasa aja tiba-tiba udah 18 tahun, padahal baru kemarin kayak baru masuk SMA itu, terus tiba-tiba sekarang mau lulus ya. Kayak Tuhan tuh baik banget buat aku secara pribadi, kayak apa yang nggak pernah tak pikirin itu Tuhan selalu kasih ke aku, bahkan jauh dari ekspektasiku sama ini. Kayak sekolah pun kayak berkat gitu, termasuk sekolah sih, kayak selama ini aku nggak pernah berpikir buat bisa masuk Dharma Mulia, karena aku sendiri nggak pengen masuk situ, tapi kayak Tuhan itu kasih aku buat sekolah di Dharma Mulia tuh ada tujuan lain, buat ngebentuk kepribadianku sendiri. Ya kayak bersyukur aja gitu, Tuhan kasih berkat yang bener-bener luar biasa buat aku selama 18 tahun ini, buat keluarga juga, sekolah, berkat teman-teman yang lain, teman-teman seiman yang di gereja ini. Ya intinya kasihnya Tuhan buat aku itu besar banget ya, sampai gak bisa berkata-kata. Iya, cek. Ya, puji syukur saya panjatkan ke Tuhan Yesus Kristus karena di tahun ini, di hari ini maksudnya 20 Februari 2022, saya dikasih kesempatan untuk bertambah 1 tahun lagi umur untuk saya lah. Ya. Ya, dan juga selama saya hidup ini juga banyak sekali gitu berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Seperti saya juga nggak nyangka saya keterima di universitas yang sedang saya jalani sekarang ini, di Universitas Airlangga, di Fakultas Hukum. Itu juga menjadi berkat yang luar biasa lah buat saya. Terus juga walaupun saya di kampus ini disibukkan dengan urusan organisasi bermacam-macam, saya tetap dikasih EPK yang lumayan lah, di atas 3. Tuh, terima kasih pada Tuhan Yesus. Ya, lanjut Sian. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Hari ini lana saya ditambah 1 tahun kepada Tuhan Yesus.
Berikan tepuk tangan untuk 3 teman kita. Puji Tuhan. Loh, wes lah. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan pujikan dengan apa? Akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Jangan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu,
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Saya persilakan Bunda. Jalan terbaik. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hati, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hati, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk cinta-Mu. Siang hari ini kami mau belajar tentang cinta. Kami belajar tentang kasih Tuhan. Kami belajar juga tentang cinta kami Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja melampaui segala pikiran kami. Engkau bekerja melampaui segala pengertian kami Tuhan. Siang hari ini kami mau membuka hati kami. Mari setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan hadir secara pribadi kepada setiap kami untuk memberikan kami pengertian yang baru, untuk memberikan kami pemulihan-pemulihan supaya kami sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, berbicaralah bahkan melampaui segala hikmat yang kami punyai. Hikmat-Mu yang beserta kami untuk memberkati setiap kami, untuk memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapak Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Roh Kudus, kami mau menyambut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hai guys, happy Valentine, masih happy Valentine ya. Suasananya masih bau-bau cinta dan tati tayang. Tati tayang, oke. Hai guys, sehat semua ya, puji Tuhan. Siang hari ini saya mau bahas tentang, pasti seneng yang ada di sini, yakin saya. Tentang cinta, tapi saya mau buat temanya gini, cintamu tok belum cukup, cintamu aja belum cukup. Apa maksudnya apa sih? Oh Bunda, ini apa sih maksudnya cintamu tok belum cukup? Apakah perlu mobil mewah? Apakah perlu rumah mewah? Apakah perlu perhiasan apa? Ya, kita nanti apakah itu yang dimaksud ya? Kita lihat nanti. Oke. Ini materi yang siang hari ini mau saya jangan dulu dong, cewek cantiknya jangan keluar dulu, nanti dulu, ya. Jadi gini, materi yang ini saya sampaikan itu nggak hanya untuk kalian yang lagi pacaran ya, nggak yang lagi pacaran,
Bisa juga para jomblo angkat tangan dong. Loh, wih, jarang ya yang jomblo, jomblo adalah suatu anugerah, suatu kehormatan dari Tuhan. Ya, bukan untuk para yang pacaran, para jomblo juga termasuk yang juga sudah menikah atau yang sedang tunangan semuanya. Ya, kita mau bicara tentang cinta. Nah, gini guys. Siapa sih di sini yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan dong. Jatuh cinta. Loh nggak apa-apa, jujur aja. Jujur. Kamu nggak jujur sama saya, sama Tuhan harus jujur loh ya. Kamu nggak pernah jatuh cinta. Angkat tangan dong yang pernah jatuh cinta. Oke, saya pernah loh. Saya pernah. Sian pernah ya? Berapa kali, Sian? Oh, 2, yes. 2 kali. Andi, berapa kali, Andi? Jatuh cinta berapa kali? Jatuh tersungkur. Jatuh bangun ya, cintanya jadi jatuh, bangun, cinta. Sulit untuk dibayangkan, sulit untuk dibawangkan. Nah, terus Nek Esra, kamu berapa kali, Esra? Setiap kota, jadi antar kota dalam provinsi ya, provinsi Jawa Timur. Ah ya, kamu kayak sopir bis. Nah, sekarang gini, ada yang jatuh cinta sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, 5 kali, 10 kali juga pernah. Terus kamu ngomong gini ya, kamu ngomong gini, jatuh cinta itu kan nggak bisa memilih. Bener ya? Kamu ngomong gitu kan ya? Jatuh cinta itu kan nggak bisa memilih. Siapa sih yang bisa menolak jatuh cinta? Gitu kan? Bener nggak? Kalian ngerasa kayak gitu ya? Jatuh cinta itu datang dengan tiba-tiba. Jatuh cinta itu ada yang love from the first sign. Ya, love from first sign. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapa yang bisa menolak? Kan kayak gitu. Nah, itulah jaremu guys. Jatuh cinta tuh nggak bisa memilih. Itulah jaremu, itulah karepmu guys. Gitu loh. Ya. Nah, kita mau kupas deh. Kita mau kupas apa yang terjadi sih sebenarnya. Jadi gini. Terus kamu ngomong ya, jatuh cinta tuh nggak bisa ditolak. Itu kan bukan pilihanku. Aku jatuh cinta. Lebih bahaya lagi kalau sudah punya pasangan terus jatuh cinta. Nah, aku kan gini pembelaannya. Jatuh cinta kan nggak bisa memilih, nggak bisa tak tolak. Nah, itulah karepmu, guys. Nah, ternyata secara ilmiah, secara biologis ya, secara ilmiah, jatuh cinta tuh enggak mungkin dari pandangan pertama. Saya lihat Nadia, ting, langsung saya jatuh cinta kelepek-kelepek. Oh, enggak. Ada prosesnya, ada tahapannya. Ayo, itu gambar cewek cantiknya Lydia, yuk. Nah, ini siapa sih? Lisa siapa? Lisa Blackpink. Mantan ya, mantan musrah. Nah, sekarang gini, siapa sih yang nggak seneng sama dia gitu loh? Cowok mana? Ini adalah cewek harapan bangsa kan gitu ya. Cewek harapan dunia, cowok mana yang nggak mau sama Blackpink? Hah? Siapa? Ya, sama mantannya Esra ini siapa yang nggak mau gitu ya. Nah, ini untuk para cowok. Kamu lihat apa Lisa Blackpink langsung apa? Sereng, zing. Kadang bisa sampai nyes. Yes. Lanjut dulu yang cowok sekarang. Nah, siapa ini? Kok kamu itu ini siapa? Opa.
Siapa yang nggak tahu ini? Gitu loh. Hah? Nggak tahu ya? Saya juga nggak tahu. Saya aja tahu itu karena browsing di Google. Kayak, nah ini cowok harapan bangsa gitu loh. Nah, ternyata jatuh cinta itu ada tahapannya, guys. Nek yang karepmu kamu bilang kan jatuh cinta itu dari pandangan pertama. Aku tidak kuasa untuk menolaknya. Itu kan sudah di luar kuasaku, di luar kendaliku. Jare sopo. Itulah karepmu. Jatuh cinta nggak bisa dibatalkan. Itulah karepmu, guys, gitu ya. Yo, apa sih prosesnya? Apa yang terjadi pada orang yang sedang jatuh cinta? Jadi ada tahapannya. Yuk, next. Nah, kok kecil banget ya tulisannya. Nah, ternyata jatuh cinta itu enggak ujuk-ujuk, enggak mak bedunduk. Ternyata ada prosesnya. Prosesnya ada di sini. Nah, ternyata ada proses pertama ketika kamu lihat cewek, yang cowok lihat cewek ya, cantik gitu, seksi, mungkin pinter nyanyi, main musik, langsung ada namanya apa ini? Bacanya apa? Lush. Las apa lush, Bu? Kalau saya buka Google kok lush ya? Bukan las. Lush. Ini tertarik. Nah, pertama kali orang melihat lawan jenisnya, yang terjadi di otak itu pertama adalah lush. Bukan langsung jatuh cinta, bukan. Pertama itu menarik dulu, tertarik dulu. Dan yang terlibat, ya, kamu itu nggak bisa menolak adanya lust. Misalnya ini, yuk, saya senang sama Sian misalnya. Saya ini senang sama Sian. Sian adalah tipikal cowok harapan bangsa bagi saya misalnya. Terus Sian lewat, saya lihat, deng, oh ganteng ya, keren arek iki, cool, lasnya keluar, ketertarikan. Nah, atau misalnya dulu Mas Arfan lihat saya, gitu ya, tertarik gitu. Nah, siapapun yang ada di hidupmu, itu kamu nggak bisa menolak. Itu lust. Jangan bilang jatuh cintanya yang nggak bisa kamu tolak. Dalam tahap ini memang kamu bisa melihat siapa aja. Dan itu kamu nggak bisa menolak. Dan di sini di otak, itu yang berperan adalah hormon seksual. Maksudnya yang laki-laki apa hormon seksualnya? Testosteron. Kalau perempuan estrogen. Ya, bingung toh, bingung ya wis, bingung ya. Jadi kamu menjadi cewek itu karena dominan hormon estrogen. Tapi juga punya testosteron punya. Testosteron itu hormonnya cowok ya. Kalau estrogen hormonnya cewek. Tapi di cewek estrogen lebih banyak, testosteronnya sedikit. Nah di cowok testosteronnya banyak, estrogennya sedikit. Itu yang berperan pada saat fase lust. Nah, setelah fase lust, kalau kamu mau tindak lanjuti, nah contoh gini, lihat Sian, ganteng arek iki keren ya, maco gini, cool gitu. Nah, apakah selalu akan saya tindak lanjuti? Enggak mesti kan, ya. Misalnya kamu lihat Blackpink di last toh, apakah kamu tindak lanjuti? Enggak kan, kenapa? Karena enggak mungkin. Ya sorry loh ya, bukan merendahkan kamu, bukan. Maksudnya bukan masalah merendahkan, tidak. Tapi kamu kan rasional toh, ya. Rasional enggak mungkin lah. Yang pertama, Lisa itu jauh tempatnya di Korea.
Ya, yang kedua, Lisa enggak ada waktu buat kamu, dia show terus, kan gitu ya. Jadi, apakah di fase las itu bisa dibatalkan? Bisa. Di situ. Nah, ini. Tapi kalau sudah las itu, sudah kamu tindak lanjuti, ada fase selanjutnya namanya attraction. Nah, attraction ini adalah bagian yang paling seru, bagian yang paling membuat orang bergairah, bagian yang paling membuat orang itu ya, di sini. Misalnya, saya ini las sama orang gitu ya, wong iki ganteng, wis ngono, tajir melintir, terkiwir-kiwir gitu ya. Terus keren, winter, saya las itu. Terus misalnya saya lanjutkan kepada fase attraction. Pertama mungkin saya nanya ya, Mas, kamu punya pompa ini enggak? Pompa ban sepeda enggak? Enggak ya? Apa mungkin kamu punya tapi di rumah ya? Tapi kalau nomor WA kamu punya kan? Wes, tak tindak lanjuti guys. Padahal ini aku sudah ada yang punya loh itu. Nah, tapi aku enggak putuskan las itu, tak terusin ke fase attraction. Seru karena di sini. Nah, akhirnya kamu ngasih aku nomor WA. Tak chat toh. Halo pagi. Loh, nggak sampai 1 menit guys, berapa detik dibalas sama dia. Halo pagi juga. Apa itu? Apa itu? Jadi kayak nyosring dieng kayak gitu ya. Saya nggak ada backsound ya di sini ya. Terus habis gitu gini, sudah makan belum gitu. Balas. Belum. Loh, nek enggak makan nanti kamu mati loh, ngono ya. Makan dulu ya. Itu akhirnya seperti itu. Ketika fase attraction itu kita masuk dalam tahap itu, nah itu kan seru ya. Ini ada hormon-hormon di sini di mana guys? Di sini itu yang berperan namanya adrenalin. Nah, silakan tersinggung ya, Esra ya, silakan tersinggung. Mengorbankan semangat. Iya, setiap minggu ke diri guys. Karena adrenalinnya ini loh rilis terus. Semangat. Lagi teko dibully ya. Terus adrenalin itu lebih energik. Masih kesel wes gak kerasa wes. Lebih energik, lebih gembira. Terus berdebar-debar. Fase las gini ya. Misalnya lanjut yang tadi ya. Habis gitu awalnya ngechat. Nek chatting akhirnya tadi guyu. Kamu tahu toh? Lihat toh? Nek orang lagi attraction itu ya. Di chatting nolak telepon guyu gitu. Nah ini gitu loh yang terjadi. Terus apa? Ada perasaan tenang, nyaman. Terus selain adrenalin ada dopamin. Menjadi energinya lebih besar, gembira. Orang nek jatuh cinta yo. Itu sampai males makan. Pernah ya? Pernah ngalami. Wes gak makan gak apa-apa asal bersamamu. Sampai rasa-rasa itu tuh tertekan gitu loh, di-repress gitu loh, karena wes gak makan gak apa-apa. Nah ini, energi jauh lebih besar, gembira, hilang selera makan, menunda rasa lelah, nggak ngantuk, bucin dari malam sampai pagi kuat guys, gak turu padahal besok sekolah, besok kuliah loh, bucin kuat. Ya gara-gara apa ini loh, dopamin rilis, dopamin guys, metu.
rilis, kamu akan menjadi seperti itu. Ya, terus nggak ngantuk, berani mengambil resiko. Walaupun Kediri itu jauh, di jalan itu banyak resiko di jalan ya, kamu bisa keserempet orang atau apa, tapi berani maju tak gentar, membela yang benar. Oh, ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau itu bukan miliknya orang, kalau itu tidak beresiko, ya, bukan miliknya orang atau bisa kamu miliki, boleh kamu lanjutkan dari lust ke attraction boleh. Tapi kalau itu sudah ada yang memiliki, kamu ada yang memiliki, kamu nggak akan bisa, hentikan di situ. Jangan jatuh ke fase attraction. Stop di situ. Apakah bisa? Bisa. Jadi relevan enggak tadi yang dibilang, jatuh cinta itu di luar kuasaku. Aku tidak bisa memilih. No. Bisa kamu memilih jatuh cinta sama siapa? Bisa. Ya, bisa. Dibatalkan. Jatuh cinta itu bisa dibatalkan, bisa. Kalau itu memang bisa kamu miliki, lanjutkan, enggak bisa. Jadi gini prinsipnya, jangan masuk ke dalam masalah yang kamu sendiri enggak tahu jalan keluarnya bagaimana. Kalau seperti itu, hentikan. Dan itu bisa. Ya. Nah, ini kan seru ini. Nah, ada serotonin juga. Muncul obsesi. Terus kamu nek jatuh cinta, kebayang-bayang kan rasanya tidur, waduh kok kayak ada film gitu loh di sini, seret wajahnya DE, ya seret suaranya DE kok gini, ya toh, seret. Nah ini yang kerja otakmu itu lagi ini di fase attraction ini yang terjadi. Apakah itu bisa dibatalkan? Bisa. Ya. Jadi enggak relevan. Nah, terus sekarang ada pertanyaan nih. Jatuh cinta itu apakah sama dengan jatuh hati? Ini, ayolah, sama enggak? Oh, salah enggak dimarahin? Sama enggak? Bingung ya? Jatuh cinta dan jatuh hati itu sama enggak? Hah? Beda. Kenapa kok beda? Itu namanya jawaban tidak bertanggung jawab. Enggak apa-apa, dihargai. Sama enggak? Enggak sama. Lah kok kamu nek jatuh cinta, jatuh hati loh guys. Kalau misalnya gini, hati itu di mana sih posisinya dalam tubuh, di mana? Di perut bagian atas kanan, bukan di kiri ya, di kanan. Ini hati, ya. Contoh gini, misalnya orang lagi sakit panu kadas kurap, itu kulitnya, betul. Ya. Kalau orang lagi sakit batuk pilek, yang sakit apanya? Hah? Saluran nafas ya. Orang sakit tipes, yang sakit apanya? Usus halus. Lah kalau orang jatuh cinta, yang sakit apanya? Yang terjadi itu di mananya? Hah? Nah, pikirannya. Kok kamu bilang jatuh cinta tuh jatuh hati, mosok hatimu sih. Aku jatuh cinta. Jatuh cinta tuh ada di sini. Di sini, di otak ternyata. Jadi bukan di hati, bukan di jantung, ya. Nah, oke. Jadi yang terjadi pada fase attraction itu, kenapa kamu jadi gembira, jadi bersemangat, jadi wes gak turu gak popo, kesel gak popo,
Enggak makan, enggak apa-apa. Ini yang terjadi. Nah, ketika kamu attraction sama orang, saya sama Esra misalnya, itu kan kayak orang lagi mancing toh, ya, chat. Kok belum tidur? Ternyata dibales. Iya, masih nunggu kamu, dier. Kayak langsung dunia bergetar, kayak gempa bumi skala Richter, 11 skala Richter. Karena ada adrenalin yang keluar gitu loh. Dan itu, perhatikan, makin dopamin makin dirilis sama otak. Jadi ketika dopamin itu dirilis ya, itu ada reseptor yang menangkap set. Akhirnya kan kamu jadi gembira toh. Nah, tapi lama-lama rilisnya dopamin itu makin kepingin dosisnya ditambahi. Ya, awalnya chat. Terus meningkat jadi apa? Telepon, halo, halo juga. Di sini siapa, di situ siapa. Ya. Ini pada saat kamu chat dan kamu telepon, panca indera yang berperan apa? Mata, awalnya chat ya. Nek chat apa panca inderanya? Mata. Meningkat jadi telepon. Panca indera yang berperan apa? Hah? Telinga. Oh, mulut lah bukan panca indera, guys. Panca indera itu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, kan gitu ya. Berarti kan ada panca indera yang meningkat toh awalnya. Nah, setelah chat naik menjadi telepon, telepon bisa naik menjadi ketemu. Oh, pengalaman pribadi. Ketemu. Nah, kalau kamu ketemu, panca inderanya bisa lebih banyak yang berperan. Ya, mata iya, telinga iya, penciuman iya. Oh, misal, ini bau parfum, gitu loh. Misalnya kamu ketemunya di Excelso atau Starbucks deh. Ketemu di Starbucks. Akhirnya kamu pulang bau kopi, itu memorimu ingat dia, gitu loh. Apalagi nek di situ terus kamu megang tangannya, ternyata tangannya ngapal. Nah, itu. Ya, akhirnya apa? Semakin banyak panca indera yang berperan di situ, semakin besar memori yang masuk di otak. Nek memori semakin masuk di otak, semakin besar, akhirnya apa? Semakin susah untuk melupakan. Itu. Makanya, itu namanya apa ya? Gayung bersambut. Itu istilahnya adalah external reward. Jadi orang mancing, ting, kok belum tidur? Dijawab, iya, aku kan nunggu kamu, mau ngobrol sama kamu. External reward. Dopaminnya metu jeng 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 jeng. Terus ini apa? Reseptornya, reseptor itu jadi kayak ikan koi deh, yang lagi mangap-mangap. Dopamin dong. Ternyata habis ngechat kurang, dopaminnya kurang. Ayo, telepon. Rilis terus dopaminnya, diterima sama yang mangap-mangap itu, jeret. Akhirnya kurang lagi, ketemu. Wah, dopaminnya lebih banyak lagi yang dirilis. Mangap-mangapnya semakin banyak. Nah, ketika mangap-mangap itu enggak dapat, apa yang dimakan? Apa yang terjadi? Perasaanmu jadi enggak enak, ya. Ketika dopamin, kamu kepingin ketemu nih, kepingin ketemu, ternyata enggak bisa, kan timbul rasa enggak enak, timbul rasa. Dan sedangkan kalau sudah ketemu, memori yang masuk ini lebih gede, lebih susah untuk melupakan. Nah, makanya dari fase last itu, kamu sudah bisa untuk stop, cut, jangan diteruskan. Kalau memang itu beresiko.
Kalau memang itu nggak bisa kamu miliki, kalau memang kamu sudah miliknya orang lain atau orang lain itu sudah dimiliki, ya stop sampai di situ. Bisa. Jangan bilang jatuh cinta tuh nggak bisa memilih loh, itulah karepmu. Ya, guys. Nah, sampai di sini. Yes, ya. Nah, jadi ini pun masih belum taraf ini loh ya. Belum taraf mencintai. Nah, setelah attraction itu dilakukan, akan meningkat dalam fase attachment. Nah, attachment di situ yang berperan ada lagi namanya hormon oksitosin sama vasopressin. Nah, menjadi lebih empati ya toh. Nek wes klik lu aku lu. Misalnya kamu, kenapa sih kamu kok seneng sama dia, sama cewek itu? Orangnya nyambung kalau diajak ngomong, orangnya enak, orangnya pengertian. Yo jelas, wong ini tuh lagi rilis semuanya, yo jelas gitu loh. Semua nek kamu seneng, dia seneng, yo jelas. Kok nyaman sama dia, yo jelas nyaman. Gitu. Nah, itu loh, tapi sekali lagi itu bisa di stop. Nah, kalau sudah vasopressin ini pembentukan komitmen jangka panjang ya. Kalau sudah itu untuk menuju ke pernikahan. Atau? Nah, kalau memang dia sama-sama jomblonya, sama-sama singlenya oke. Nek enggak kan ya enggak bisa ya. Oke, ngerti sampai di sini ya. Terus next. Nah, masih ingat gambar ini guys, yang dulu pernah saya sampaikan waktu saya nyampein tentang bucin. Masih ingat ya? Jadi di depan ini adalah yang depan itu prefrontal cortex. Itu adalah tempat fungsi eksekutif dari manusia yang hewan enggak punya. Nah, kalau yang di belakang itu sistem limbik ya. Semua punya, hewan punya, manusia punya. Jadi kalau ada seorang manusia hanya mengandalkan sistem limbik ini emosi ya, seneng dituruti, ya marah, langsung dihantem, tersinggung langsung, wah jotos lah. Itu artinya yang di sini fungsi eksekutifnya belum berkembang dengan baik. Nah, masih ingat prefrontal cortex itu bisa rusak karena apa? Bisa rusak karena narkoba, karena alkohol, karena pornografi. Ya. Jadi pornografi ini bisa merusak prefrontal cortexmu. Sedangkan kamu ini, saya beriman ya, percaya bahwa kalian ini calon leader semuanya. Calon decision maker, calon pemimpin, calon orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin. Even memimpin keluargamu, ya. Kalau ini sudah rusak, kamu rusakin sekarang, nanti susah, kamu cuma main emosi toh. Singgung, sikat, marah, jotos gitu ya. Suka sama orang, sabet. Enggak bisa seperti itu. Ini prefrontal system, masih ingat berkembangnya kapan? Maksimal paling berkembang tuh pada saat apa? Pada saat usia kalian ini ya, usia kalian ini prefrontalnya berkembang, makanya jangan dirusak, termasuk sama pornografi. Kalau orang jangan lihat porno soalnya dosa loh, dosa yang kayak apa? Kamu bingung gitu loh. Tapi ini akan merusak. Oke, next. Nah, aduh kelihatan. Kok di sini lagi ya? Yuk, next. Nah, kalian ini kan pasti sebagai praktisi cinta toh?
Praktisi itu apa ya maksudnya? Apa praktisi? Orang yang melakukan, mempraktekkan cinta. Tapi, sorry to say, maaf kata, kalian mengaku sebagai praktisi cinta, tapi kalian sebenarnya nggak ngerti apa itu cinta. Ya, ini, nah sekarang kita mau bahas nih. Ayo, dibaca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Ayo, dari Sian dulu, gantian ya. Jocelyn dulu deh. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Baca satu ayat. Yuk. Ya, sambil berdiri yuk biar keras. Yuk. Next. Boleh ditayangkan Lydia? 1 Yohanes 4 ayat ayat 8. Sian. Yuk. Oke, ayat 8 barang siapa tidak halo. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Ayo. Bisa ya ditayangin Lydia? Enggak bisa. Bisa dibantu yuk. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayo. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Yang keras yuk. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan orang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Nah, sekarang kita ini mau belajar. Sebenarnya cinta itu kayak apa sih? Kasih itu kayak apa? Nah, ini Allah menyatakan dirinya bahwa di 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Allah adalah kasih. Maksud dari Allah adalah kasih itu siapa? Apa maksudnya? Yang pertama, hakikat ya. Misalnya gini, saya Aan, hakikatnya adalah seorang ibu rumah tangga, punya 2 orang anak, ya, bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, itu hakikat saya. Nah, ini Allah adalah kasih. Nah, itu hakikatnya Allah itu kasih. Ya kasih itu Allah. Allah ini kasih gitu loh. Ya kasih ini Allah sendiri. Nah, dan Allah punya sifatnya mengasihi. Gitu. Nah,
Sifatnya Allah ini mengasihi, hakikatnya adalah kasih dan sifatnya adalah mengasihi. Buka slide yang tadi, Nak. Nah, sehingga dimanapun ada Allah, di situ ada kasih. Kasih yang sebenarnya. Kalau artinya apa? Ini kan kalimat aktif ya, di mana ada Allah, di situ ada kasih. Nah sekarang kalau negatifnya, kalau tidak ada, berarti tidak ada kasih. Kamu mengandalkan cintamu, enggak cukup, harus ada Allah di situ. Tadi sesuai tema, cintamu tok belum cukup. Harus ada Allah, karena Allah adalah kasih. Nah, kalau hakikatnya Allah adalah kasih dan sifatnya Allah adalah mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi kita. Mulai kapan Allah itu mengasihi kita? Mulai kapan? Nah, apakah baru ketika ada kita? Kita kan berarti objek ya. Allah mengasihi kita. Berarti objeknya siapa? Kita. Apa ketika baru ada kita sehingga Allah itu mengasihi? Apakah ada objek dulu baru Allah itu mengasihi? Bingung ya? Bingung oh. Ya. Lanjut dulu. Apakah kapan Allah mulai mengasihi? Nah, tapi ternyata dimulai kasih itu bahkan sebelum ada kita. Bahkan Allah itu mengasihi kamu sejak kamu masih dibentuk dalam kandungan ibumu. Tuhan itu sudah mengasihi kamu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah mengasihi kamu. Jadi apa? Kekal ya. Kekal. Tidak menunggu kehadiran adanya objek dulu baru Allah mengasihi. Bahkan sebelumnya Allah sudah mengasihi kamu. Nah, di dalam kekekalan, karena enggak ada awalnya, gitu loh. Allah sudah mengasihi kamu dulu. Nah, sehingga praktisi cinta yang kamu enggak ngerti cinta itu apa. Jadi hal praktis dari kasih Allah adalah untuk kita. Kalau enggak ada Allah, tanpa Allah, dalam diri kita, enggak mungkin kita mengasihi dengan tulus. Enggak mungkin. Kenapa? Kenapa? Next. Nah, kita bicara kasih Allah. Nek kasih Allah itu kasih yang tidak bersyarat. Mau menerima kelemahan dan kekurangan objek yang dikasihinya. Masih ingat cerita tentang Daud kemarin? Daud itu diperkenan Tuhan. Apakah Daud baik? Enggak. Bahkan Daud itu ngomong apa ya? Playboy, iya. Playboy, iya. Kejam, iya. Jadi yang kemarin terlewat ya. Jadi gini, Daud itu ternyata punya pacar sebelum istrinya ini ya. Jadi anaknya Raja Saul, dia punya pacar. Nah, waktu itu terjadi dia lari sekian tahun tanpa kabar berita. Akhirnya pacarnya ini menikah dengan orang lain. Nah, waktu itu Daud datang. Terus ini kan sudah menikah sama orang lain, direbut sama Daud. Aku ini raja, wes pokoknya kamu harus jadi milikku. Oh, jahat kan? Nah, terus setelah itu dibawa ke kerajaannya tapi enggak diapa-apain, enggak diperlakukan sebagai istri ya. Yang kedua, ketika dia lihat Batsyeba, mandi nah itu kira-kira fase apa sih sebenarnya? Apa tadi? Ketika Daud melihat
Betsandi, Lush, ya. Apakah itu dihentikan sama Daud? Enggak, tapi ditindaklanjuti ke attraction. Bahkan dia sampai membuat intrik ya, suaminya Batsheba ditaruh dalam peperangan di garda terdepan supaya mati terbunuh, jahat kan? Paul. Parah. Ya. Tapi Tuhan mengasihi Daud. Walaupun Daud jahatnya kayak gitu, Tuhan sayang sama Daud. Nah, jadi kasih Allah itu tanpa ada syarat. Enggak peduli kamu seperti apa, Tuhan mengasihi. Dan kasih yang berinisiatif. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu kan terpisah dari kasih Allah kan. Tapi Tuhan Allah punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia kembali. Sehingga mengirimkan siapa guys? Anaknya yang tunggal. Berinisiatif. Terus kasih yang dinyatakan, apakah hanya wacana Tuhan mau menyelamatkan manusia? Enggak, dinyatakan, enggak ngomong tok. Jadi kasih yang benar itu seperti ini, ya. Nah, sedangkan kita bandingkan, kita comparekan dengan kasih manusia ya. Kasih manusia, pasca kejatuhan manusia dalam dosa, itu manusia tidak mungkin punya kasih yang sejati, enggak mungkin. Contohnya ini ya, kasihnya manusia itu egois. Egois itu apa? Mementingkan dirinya sendiri. Aku mengasihi kamu, nek kamu baik sama aku. Nek kamu enggak baik sama aku, ada bye-bye. Kan gitu, ya. Dan egosentris itu berpusat pada diri. Nek sekiranya sudah enggak nyaman ya, enggak nyaman, misalnya berteman, bersahabat, kamu kan mengasihi, tapi nek sudah enggak nyaman, wes gak koncong-koncongan gak paten itu. Nah, artinya apa? Kasih manusia ini egois, mementingkan dirinya sendiri, membuat nyaman dirinya sendiri, nek dirinya enggak nyaman. Terus gak usah mengasihi, gak apa-apa gitu loh. Ya. Terus juga tergantung dari objek yang dikasihi. Misalnya, saya ini kadang diprotes ya sama Jeo. Ya. Kalau Rial tuh kan orangnya nurut-nurut aja gitu kan. Nukul nek Jeo ini masih ngenyang ditawar gitu nek Jeo. Lah akhirnya dia, Bunda itu lebih sayang sama kakak, buktinya kakak enggak dimarahin, kakak malah dibela gitu ya. Nah, manusia itu seperti ini, walaupun itu orang tua itu tulus mengasihi anaknya, tapi kadang masih ada perbedaan. Kasih manusia itu tergantung dari objek yang dikasihi. Tapi nek Tuhan enggak peduli objeknya kayak apa, rusak kayak apa, nuakal kayak apa, tetap dikasihi. Enggak. Nah, kita ini perlu pendamaian dari kasih Allah ya, untuk kasih kita. Ayo, next. Nah, sudah mulai ngerti ya bahwa cintamu tok belum cukup. Jadi perlu adanya Allah, perlu adanya kasih Allah untuk kamu bisa mengasihi dengan benar. Butuh iman, cintamu tok enggak cukup, butuh iman. Ya, berteladan pada kasih Allah, belajar firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Di ayat 8 Allah menunjukkan kasih-Nya ketika masih berdosa. Artinya apa? Allah tidak melihat objek yang dikasihi, enggak peduli. Objeknya nakal apa. Nah, terus ini ayat 9 kita dibenarkan, diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 kita diperdamaikan dengan Allah bahkan ketika kita masih seteru, ya. Terus ini guys, ini sebentar lagi akan saya akhiri. Jadi gini,
pendewasaan itu terjadi seumur hidup. Umur bertambah itu pasti, tapi dewasa belum tentu. Orang makin dewasa, saya ini lebih ya sepantaran lah sama kalian ya. Beti. Saya lebih tua dari kalian, tapi saya tetap harus belajar dewasa. Kalau kamu mengasihi, nanti kalau sudah punya pasangan, kalau enggak ada Tuhan, bingung kamu. Saya kesaksian. Kenapa? Kembali tadi, prefrontal cortex itu harus kamu pada saat sekarang ini. Kamu benar kembangkan, jangan dirusak. Karena nanti kamu tuh jadi pemimpin, misalnya saya perempuan jadi ibu. Saya ini ya, bisa las sampai sekarang. Oh bisa las sama walaupun saya sudah punya suami, bisa. Oh di sono itu ada orang-orang yang bodinya bagus, yang ganteng, yang pangkatnya tinggi-tinggi, yang nggak pernah makan nasi, keren gitu ya. Oh itu las, bisa, tapi ini prefrontal cortex ini diisi dengan firman Tuhan, isi dengan referensi yang baik. Sejak saat ini referensi yang baik. Ya, saya kesaksian. Pada waktu di awal pandemi, saya tuh nggodai Mas Sarvan ya. Selama pandemi ini mau puji Tuhan ya, mau menjadi pedagang yang sukses. Mobil dijual. Pickup 2 dijual, mesin dijual, jadi pedagang yang sukses ya selama pandemi. Artinya apa? Pada saat itu Mas Arvan tuh jatuh sudah jatuh ketimpa tangga, ditindih sama tetangga. No momen wes jatuh. Tapi apa yang dilakukan dia pada saat itu? Dia tetap setia sama Tuhan, dia tetap konsisten sama Tuhan. Yang merasa ya, ini kan Persekutuan Pemuda Remaja kan lewat online ya. Akhirnya banyak yang enggak didatengin sama Mas Arvan. Didoakan. Didatengin enggak ketemu, besoknya datang lagi. Jadi dia punya hati yang tetap melekat sama Tuhan. Itu yang membuat saya ketika saya lulus sama orang cut gitu ya. Karena ini loh, prefrontal cortex-nya ini berkembang dengan referensi yang positif, yaitu dengan apa? Firman Tuhan. Jangan. Walaupun mereka lebih ganteng, lebih soge, lebih ganteng, tapi dia nggak punya hati seperti Mas Arvan. Tepuk tangan dong. Walaupun kadang-kadang ya, kepingin tak ijolno brambang nek wis engkel-engkelan gitu ya, nggak ada manusia sempurna. Tetap banyak kekurangan. Ya. Juga ada cerita ya, pada waktu saya kemarin ada sekolah di Jakarta yang sekamar dengan saya itu cerita bahwa pada saat dia melahirkan anak kedua, dia salah perhitungan, cicilan rumah belum selesai, dia ngambil mobil, cicilan mobil, ternyata salah perhitungan. Lah kok seperti itu? Suaminya kena PHK. Dia cerita ke saya, apa seperti itu, saya mau kendat dokter gitu. Kendat tahu ya, bunuh diri, gantung diri. Nah, jadi begini guys, kalian semakin dewasa, akan semakin masalah itu akan semakin kompleks. Dan itu kalian tuh perlu fungsi eksekutif ini ya, untuk memutuskan itu. Untuk menyelesaikan itu, kamu bukan lari, bukan bunuh diri, bukan kamu pergi, lari dari kenyataan, tidak. Nah, kamu perlu Tuhan untuk jaga ini mulu. Baca firman Tuhan. Terus dalam pacaran, kamu perlu kasih Tuhan, supaya kamu bisa mengasihi dengan kasih yang benar. Nek kamu mengandalkan cintamu tok, enggak cukup. Perlu iman. Perlu Tuhan hadir. Ya, saya undang pemain musik.
saya tahu ya, kami kakak-kakak pembina, saya, Mas Arfan, Pak Robi, Bu Yeni, Kak Andre, Kak Silvi, tuh semua kami itu sayang sama kalian, sayang sama kalian. Kami nih rindu sekali untuk generasi setelah kami ini benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Generasi yang sebagai penerus kami nanti ini benar-benar berada dalam genggaman Tuhan ya. Saya mau ngajak semuanya berdiri, kita mau nyanyi pujian. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mencintai kita sehingga Tuhan mau menuntun kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Kalau kamu nggak bisa jalan sendiri, ada Tuhan yang selalu ada sama kamu, yang nggak pernah ninggalin kamu. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidup. Pujikan sambil mengangkat tangan. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang menopangku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, kami perlu kuasa-Mu, kami nggak bisa jalan sendiri. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, for you. So, all
worship you this day. Let's sing again. Kita sembah dengan segenap hati. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Mari angkat tangan, kita sembah Dia. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone. Angkat tangan, sembah Dia, sembah Dia. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang menyayangi kita. Father, we love you and we worship you this day. Once again, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day, my Father. Father, we love you and we worship you this day. We worship you, Lord. Oh, I love you, Lord. I thank you. Mari sembah. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada tangan kuat, ada tangan yang berkuasa yang selalu menuntun kami. Ada tangan yang sangat kuat yang selalu memegang kami ketika kami lemah, ketika kami mau jatuh, bahkan ketika jatuh sekalipun, ada tangan kuat yang menopang kami. Ada tangan yang perkasa yang selalu memeluk kami dengan kasih-Mu. Ketika kami sedih, ketika kami dalam masalah, ketika kami merasa sendirian, ada tangan yang kuat, yang penuh kasih, yang selalu menyayangi kami. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, yang Tuhan gak hanya ngomong saja Tuhan nyatakan dalam hidup kami, tapi Tuhan sudah nyatakan sungguh dalam hidup kami, untuk mengasihi kami, bahkan menyelamatkan setiap kami. Kami rindu Tuhan,
Kami selalu ketemu Tuhan setiap hari. Kami selalu setiap hari untuk berjalan dengan kasih Tuhan. Kami enggak bisa sendiri Tuhan. Kau melihat setiap kami. Terima kasih untuk pengertian, untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya firman-Mu bekerja di luar kemampuan kami untuk mengerti. Firman-Mu sanggup bekerja di luar batas kami mengetahuinya Tuhan. Kami dalam segala kelemahan kami, Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang ditaburkan siang hari ini tidak akan sia-sia. Kami percaya, kami menerimanya. Tuhan, silahkan Kau bekerja, Roh Kudus silahkan Kau bekerja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk silakan duduk. Sebelumnya, ini ada yang pertama kali datang, kita mau kenalan dulu. Yang baru pertama kali datang siapa? Ayo maju. Ayo maju. Maju. Mic-nya mana ya? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Bianca. Sekolah di Dharma Mulia. Masih SMP. Ya. SMP Di Dharma Mulia. Beda gedung. Sama Kristi. Ya, selamat datang. Ya. Minggu depan gabung lagi. Ada yang baru juga, baru pertama kita lihat. Ayo Gek, maju Gek. Kenalan dulu Gek. Ayo, maju sini kenalan. Namanya siapa? Halo semuanya. Sebelumnya kenalin aku Lala, sekarang aku lagi kuliah Kuliah di mana? di UI UI. di Jakarta. Oh, UI beneran ya, bukan Unitomo Indonesia. Oh ya? enggak. Di Universitas Indonesia. Kalau mau Unitomo Indonesia. Kamu Untak Indonesia, UI ya? Untak Indonesia. Ya, ambil apa? Saya ngambil filsafat Tante. Oh. Salam kenal semuanya. Oh ya, namanya dulu dong. Namanya? Lala. Hai Lala. Ya, tepuk tangan dong buat Lala. Ya, yuk. Nah, hari ini itu ada yang berulang tahun 3 orang. Ayo, Tante Eli. Loh, belum dianiaya. Kalau semakin dianiaya, kamu semakin serupa dengan Kristus. Oke. Oh ya, oh persembahan dulu ya. Kita mau persembahan dulu. Oke, kita akan memberikan persembahan dulu ya. Kita tutup ibadahnya dulu, lalu kita lanjutkan ke acara berikutnya. Oke, kita akan berdoa dulu ya, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau berkati anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan, Kau akan mencukupkan mereka Tuhan. Tidak pernah Engkau membiarkan kami untuk kekurangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya.